gizi seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan stunting pada anak, yang mana dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif anak. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lahat berada pada angka 7,81%, yang merupakan angka prevalensi stunting terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Angka tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dari data SSGI tahun 2022, yaitu 9,0% atau turun sekitar 11,19%, menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kabupaten atau kota dengan presentasi penurunan stunting terendah. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, yaitu ada Ibu Darwanti SST selaku Kasih Kesehatan dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, lalu ada juga Ibu Resina Gunanda AMDGZ selaku ahli gizi. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang apa itu nutrisi seimbang. Boleh dari Mbak Chandra dulu dijelaskan bagaimana Mbak apa itu nutrisi seimbang dan bagaimana pentingnya nutrisi seimbang itu untuk anak dan juga ibu. Oke Mbak Zara, kita lihat kampanye yang dari Kementerian Kesehatan tentang gizi seimbang yang berupa isi piringku. Jadi isi piringku itu sangat kompleks isinya. Dia berisi dari karbohidratnya, kemudian ada protein, ada buah dan sayur-sayuran. Dan yang terpenting adalah aktivitas fisik juga dimasukkan ke dalam kampanye dari gizi seimbang tadi. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat pentingnya apa sih ini untuk nutrisi anak dan juga nutrisi untuk ibu hamil. Jelas sekali kita juga berpatokan kepada 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana 1000 hari pertama kehidupan ini kita memerlukan konsumsi yang seimbang dan juga yang beraneka ragam. Jadi bukan hanya kita berfokusnya dengan makanan yang lauknya aja, ataupun kita berfokus sama nasi aja. Kita kan orang Indonesia selalu nasi yang pertama nih Mbak ya. Padahal kita juga butuh yang beragam, ragamnya seperti sayuran hijau, buah-buahan, kemudian juga ada yang namanya aktivitas fisik yang itu juga untuk membakar dari apa yang sudah kita konsumsi. Mbak, selanjutnya kira-kira dari sejak umur berapa sih anak-anak itu harus kita perhatikan nutrisi? Bukan dari umur, dari kandungan Mbak. Dari kandungan, malah dari sebelum ibu itu hamil. Jadi dari dia anak, kalau misalnya kita lihat remaja perempuan, itu kita dari Dinas Kesehatan, kita selalu ada namanya program aksi bergizi. Kita selalu kasih konsumsi namanya tablet tambah darah. Jadi ini untuk menghasilkan nanti anak-anak balita, bayi yang dia nanti hasilnya nggak stunting seperti isu-isu yang saat ini sedang ada. Nggak hanya stunting aja sebenarnya, tapi kita difokus pada isu nasional yang saat ini ya. Nah, dari aksi gizi tadi yang kita sampaikan untuk remaja putri, itu setiap hari Jumat ya Bu ya, kita sampaikan konsumsi tablet tambah darah untuk menghindari yang namanya anemia. Karena anemia itu bisa berdampak pada nanti ketika dia mau hamil, ketika dia sudah untuk menikah, berencana untuk menikah. Kemudian juga ketika remaja putri ini udah selesai sekolahnya, dia berencana untuk menikah, kita lihat lagi dia status lihat Mbak, lingkaran atas, apakah dia ini nanti masuknya kekurangan energi kronis atau sudah normal untuk siap hamil. Kalau untuk menikah kita sesuai dengan perundang-undangan anak ya, perempuan dan anak itu umur 20 ya, dia sudah boleh menikah. Tapi kalau misalkan untuk hamil itu diusahakan selalu untuk cek kesehatan terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita hamil tanpa persiapan itu nanti kasihannya di ibunya dan juga kasihan juga di anaknya, keluarganya juga akan kasihan nih kalau misalkan ntar ibunya juga drop, kemudian kandungannya juga drop juga. Untuk persiapan tentang nutrisi anak tadi dipersiapkan malah dari sebelum ibunya hamil gitu Mbak ya. Nah, jadi saya penasaran Mbak, jadi misalnya saya nih mau cek kesehatan saya, kan kebetulan saya belum hamil nih belum hamil dan belum menikah. Nah, jadi saya mau tanya Mbak, kira-kira persiapannya apa aja sih Mbak untuk saya bisa mempersiapkan anak yang sehat gitu Mbak, dan juga kehamilan yang sehat? Kalau kita dari gizinya Bu ya, yang pasti kita harus konsumsi makanan yang tadi disampaikan sebelumnya, yaitu makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi kita nggak boleh fokus sama satu makanan aja. Katanya nanti ibu hamil itu harusnya jangan konsumsi ikan, ibu hamil jangan konsumsi ayam, yang akhirnya itu tuh bikin kita malah itu yang perlu kayak gitu loh, sering kita konsumsi. Karena ini kan banyak tabu-tabu yang ada di sekitar kita nih, di sekeliling kita, dan itu dikonsumsi. Persiapan yang kedua,
itu tadi kita harus datang ke tenaga kesehatan di puskesmas, ada namanya suntik TT. Jangan lupa untuk dilakukan, kita konsultasi ke puskesmas, itu konsultasi pranikah dan prahamil. Jadi jangan lupa nanti ketemu ibu bidannya ya Bu ya, di bidan nanti itu dijelasin, dicek dulu semuanya, tingkat kesehatannya, tekanan darahnya, status lilanya, kemudian status kadar HB-nya. Nanti di puskesmas sudah menyediakan untuk semua secara gratis atau gimana itu? Mbak ya? Datang aja ke puskesmas. Soalnya Bu, tadi kan kita sudah membahas tentang prakehamilan Bu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang kehamilan Bu. Apa saja sih Bu yang harus diperiksa atau yang dilakukan oleh pasangan tadi Bu? Boleh dijelaskan Bu? Sudah kita diawali dari kegiatan sedikit layak tidak layak tadi ya. Terus kalau seandainya ke depannya dan saat berdepan ada hal-hal yang harus diperhatikan sedikit yang menjadi katakanlah hal-hal yang harus dilakukan di antaranya sekarang ini bisa saja dilakukan secara gratis di mana itu dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi ada namanya fase 1, fase 2 sampai dengan fase itu artinya pada saat pemeriksaan hamil, karena sekarang ini ranahnya kita gunanya untuk menurunkan stunting, kita punya inovasi yang namanya uji gratis. Karena uji gratis ini tidak semua didapatkan oleh ibu, terutama yang di daerah desa, karena itu menyangkut dengan nominal. Kan kalau USG itu kalau kita membahas mengenai USG itu dan kan uang maksudnya ya. Karena pikiran mereka tuh USG mahal gitu. Itu kami kerjasama dengan BPJS, kami menjadi BPJS yang sudah terbang ke desa-desa yang kami bisa dilakukan. Itu kita lakukan pemeriksaan gratis. Selanjutnya dokter BPJS juga berkolaborasi juga dengan dokter puskesmas di USG, artinya tidak hanya mengandalkan dari dokter SPG saja. Ini dokter puskesmas harus juga mampu untuk USG. Untuk mengerjakan pelaksanaan pemeriksaan kepada ibu hamil. Selanjutnya ibu hamil itu perlu mengkonsumsi makanan bergizi seperti Mbak Esma tadi ya, makanan itu harus, karena itu adalah momen yang penting, artinya pada saat kehamilan, pada saat fertilitas, di pertemuan sel sperma dan sperma, disitulah mulai terbentuknya sperma. Dari situlah kita sudah mulai memproduksi makanan yang tinggi. Terus selanjutnya kita akan memproduksi yang namanya tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu salah satu intinya selain asam folat juga terbentuk. Asam folat ini sangat dibutuhkan oleh bayi karena itu ketika terjadinya biasanya pada ya. Maaf ya, biasanya kekerasan pada janin itu terjadi pada masyarakat yang bawah. Karena apa? Karena salah satu kekurangan asam folat terdiri dari apa yang berasal dari seperti ayam, telur, itulah yang membuat kita dapat belajar. Selanjutnya juga kita menghindari makanan-makanan yang seperti bahan-bahan mentah, dunia itu kan berbahan mentah. Kemudian makanan yang setengah matang, virus biasanya yang dibawa pada saat diberikan, yang kedepannya nanti bisa menyebabkan cacat janin atau janin berkembang di dalam kandungan itu janin terakhir. Kemudian berikutnya adalah kita dapat tadi suami dan juga dokter. Nah, dukungan suami sangat penting karena disitulah kita membentuk psikolognya, psikologis kita harus benar-benar matang. Karena jadi wanita hamil itu lebih sensitif, lebih mudah apalagi pada perhatian ya. Kita tidak butuh perhatian yang benar-benar full dari suami. Selanjutnya ibu hamil juga butuh. Kemudian konsumsi makanan dari makanan dari protein. Memang sangat tidak dianjurkan sekali hamil konsumsi
karena itu akan mengurangi penyerapan zat besi yang hanya dihindari semaksimal mungkin tidak mengkonsumsi dan maka menunjukkan hal itu banyak minum air putih. Jadi artinya untuk pasangan yang belum menikah nih, ada baiknya untuk memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan dan juga sebelum kehamilan di puskesmas fasilitas terdekat. Baik Kang Cikom, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Darwanti Bu ya mengenai persiapan kehamilan yang mana ini berkaitan dengan stunting. Nah Bu, kira-kira apa saja sih program yang sudah dilakukan di Dinkes mengenai hal-hal tersebut? Kalau dari Dinas Kesehatan kita ada kerjasama dengan pihak swasta ya, dengan Bank Dera dalam pemberian stunting, yaitu dengan pemberian makan tambahan pada ibu hamil kek kekurangan energi kronis, kemudian juga pemberian makan tambahan pada anak balita stunting. Kemudian program kelas balita itu biasanya kegiatan berlangsung dengan posyandu. Kemudian di posyandu juga langsung diadakan pengukuran untuk balita stunting atau balita-balita yang boleh dikatakan sehat atau normal, jadi tidak stunting. Jadi dilakukan semua pengukuran. Selanjutnya selain posyandu itu adanya pengawasan jamban, karena tidak semua warga itu punya jamban, ya. Karena seperti kita ketahui jamban itu salah satu indikator boleh dikatakan harga diri lah, karena orang itu akan merasa malu kalau kita nanyakan ada nggak jamban. Maka itu salah satu hal yang penting, setiap rumah itu harus punya jamban. Kemudian air bersih tadi ya, selain kegiatan kelas ibu hamil, kelas balita, jamban dan pengawasan air bersih, kita juga ada kerjasama dengan pihak swasta, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kek kekurangan energi kronis, kemudian juga pemberian makanan tambahan pada balita stunting dari program tadi perusahaan dan juga bank daerah. Oke, itu tadi Bu ya, program-program yang sudah dilakukan di Dinkes ternyata sangat banyak Bu ya yang harus dikerjakan oleh Dinkes. Selanjutnya mengenai harapan Bu, bagaimana Bu harapan Ibu terkait dengan kondisi stunting yang ada di Kabupaten Lahat untuk tahun 2020 ini? Untuk kedepannya harapan di Dinas Kabupaten Lahat itu angka stunting kita adalah menurun, kemudian meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lahat lebih optimal. Baik Mbak Revina, kita akan membahas tentang kondisi gizi anak di Kabupaten Lahat. Boleh dijelaskan Mbak, saat ini bagaimana Mbak kondisi gizi anak yang ada di Kabupaten Lahat? Kalau kita lihat kondisi anak di Kabupaten Lahat ini, kita ada 3 indikator nih Mbak. Jadi ada dari gizi buruk anak, kemudian kita lihat stunting, kemudian kita lihat dari gizi kurang. Kita harapkan jadinya ibu-ibu hamil ini nanti ketergantungan nih sama makanan yang kita berikan dari tenaga kesehatan. Padahal makanan rumahan itu sendiri itu bisa dijadikan sebagai bantuan untuk anak-anak itu. Jadi jangan sampai tergantungan nih jatuhnya nanti. Kemudian kalau kita lihat tadi yang untuk gizi buruk itu kita sampaikan dari program kita di kesehatan, kita ada namanya tata laksana gizi buruk. Jadi anak-anak yang udah di lapangan tadi kan disampaikan di dalam dia ada di posyandu. Ketika anak itu kita ukur, teridentifikasi bahwasanya dia gizi buruk, itu langsung kita rujuk ke puskesmas dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Kita langsung bertemu dengan dokter anak dan di sana dia tata laksana gizi buruk mencegahkan supaya tidak terjadi makin parah. Karena biasanya gizi buruk ini nggak hanya makanan aja Mbak. Jadi dia juga bisa karena mungkin ada penyakit penyerta atau mungkin ada TB atau mungkin ada penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya. Nah, untuk isu strategis nasional yang stunting ini ya, ini alhamdulillah Kabupaten Lahat prevalensinya turun Mbak. Jadi dari tahun 2022 menurut Survei Nasional Studi Status Gizi Indonesia itu jadi 19% tahun 2022. Sekarang di tahun 2023 Survei Nasional Kesehatan Indonesia itu menjadi 7,81%. Penurunan ini bukan hanya dari sektor kesehatan aja Mbak. Jadi ini dari lintas program, lintas sektor, kemudian kita melibatkan seluruh pihak swasta untuk terlibat dalam percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Lahat. Dan alhamdulillahnya kita berhasil melakukan itu secara bersama-sama. Jadi kita harapkan juga nih nanti kondisi anak, terutama anak di Kabupaten Lahat itu tetap
sehat, dan apabila ada mungkin anak-anak yang sakit itu tetap terpantau oleh kita tenaga kesehatan, dan untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan bersama. Jadi kita mengobati, masyarakat mencegah. Baik Mbak Revina, kira-kira apa aja nih harapan Mbak selaku ahli gizi terhadap kondisi gizi anak di Kabupaten Lahat? Untuk kondisi anak, ini kan anak ini banyak banget Mbak. Maksudnya permasalahannya itu luas banget. Yang paling penting yang disampaikan saat ini untuk ibu-ibu untuk menjaga konsumsi anaknya. Jadi saya harap ibu-ibu untuk pelan-pelan dan bisa ngasih makan anaknya itu secara yang sehat. Jadi jangan sampai kita kasih cemilan-cemilan yang berbahaya, karena ini banyak banget ini Mbak sekarang kasus gagal ginjal pada anak-anak itu karena anak-anak terlalu banyak mengkonsumsi gula, minum-minuman saset, minum-minuman instan, itu kalau bisa dibatasin. Dan saya harap juga pada ibu-ibu untuk lebih sabar untuk ngurusin anak balitanya, karena anak balita ini kan toddler yang sangat aktif sekali ya. Jadi kalau misalkan ibunya nggak sabar, ini anaknya juga bakalan jadinya tantrum dan lain sebagainya. Jadi saya harap semoga nanti makanan yang diberikan ke anak itu lebih sehat, lebih terjaga, dan emosi ibunya juga lebih stabil. Jadi kita bisa meningkatkan derajat kesehatan yang baik untuk masyarakat. Baik Kang Cekom, itu tadi penjelasan mengenai kondisi gizi dan juga kondisi stunting yang ada di Kabupaten Lahat. Kang Cekom, Lumbung Kembang Anak di 1000 hari pertama merupakan hari yang sangat penting untuk kita jaga bersama-sama. Baik Kang Cekom, berakhir sudah podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Darwanti dan juga Mbak Revina yang hari ini sudah menyempatkan hadir dan membagikan informasi yang sangat-sangat berkualitas. Oke Kang Cekom, jangan lupa untuk terus mengikuti dan pantau kami di sosial media Dinas Kominfo dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang ada di bawah ini. Saya Zera selaku host podcast pada pagi hari ini undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan episode Ngopiko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.